Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita masih bersama Tafsir Al-Munir Surah Al-Bayyinah karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Halaqah pertemuan yang ke-13 Surah Al-Bayyinah tentang pedoman hidup dan hukum hakam. Kemarin kita sudah bicara tentang kejelekan orang Yahudi yang disebut dalam Surah Al-Bayyinah, bahwa mereka ada 3 keburukannya. Pertama, mereka itu masuk neraka. Yang kedua, kekal dalam neraka. Yang ketiga, mereka itu sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk kejadian, seburuk-buruk manusia. Subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seperti yang kita sebut, bahwa ahlul kitab yang sudah lari daripada ajaran nabinya yang asli, itulah yang dikutuk, yang dilaknat di dalam Al-Fatihah. Subhanallah. Allah menyuruh kita menyebut mereka dengan sebutan laknat, ya, kutukan, supaya kita hati-hati. Dalam Al-Fatihah itu ada 3 kelompok manusia, ya. Yang pertama sekali yang kita target dalam hidup ini, allazina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang perlu kita pelajari, perlu kita ikuti, yang mana mereka itu daripada 4 kelompok, ya. Orang yang diberi nikmat, kelompok mendapat nikmat Allah itu ada 4 kelompok. An-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Inilah kita sekarang bersama karya salah seorang saleh yang tersohor, ya, Prof. Wahbah Zuhaili. Kemudian kita nak lihat ayat yang berkenaan dengan orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa katanya di sini? Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh berhak mendapat 4 jenis ganjaran dalam ayat itu, ya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Ayat ini mengandungi 4 jenis ganjaran. Inilah yang merupakan pilihan, ya. Jadi dalam ayat Quran ini, dalam ayat Bayyinah ini khususnya ada masalah, ada pilihan. Ayat sebelumnya itu ayat masalah, ya. Innal ladzina kafaru itu ayat masalah. Innal ladzina amanu itu pilihan kita, solusinya. Orang beriman mendapat 4 jenis ganjaran dicakap. 1, mereka disebutkan sebagai sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Dengan syarat apa? Iman dan beramal saleh. Yang kedua, mereka mendapat jannah. Jazaohum inda rabbihim jannat. Tengok, jazaohum inda rabbihim, imbalan dan balasan mereka pada sisi Rabb. Rabb yang mengatur kita ini, yang mengasih kita iman, yang mengasih kita ilmu, yang mengasih kita taufik, hidayah, motivasi, itu Rabb. Rabb menyediakan jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Oke? Yang ketiga, mereka kekal di dalamnya. Yang keempat, mereka mendapat ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an.
mereka mendapat ridha Allah. Jadi 4 nilai ya. Syaratnya apa? Iman dan beramal saleh. Orang beriman beramal saleh hidupnya diridhai Allah. Allah menjamin keselamatannya dunia dan akhirat. Di sini ada dinukil sedikit dari tafsir Tashil Ulum Tanzil karangan Ibnu Juzai Al-Garnati, katanya, apa kata ini? Sabda Rasulullah SAW, hadis Imam Ahmad, qala Rasulullah SAW, zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Akan mendapat kemanisan iman, rasa iman orang yang rida kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, Muhammad sebagai Rasul. Kalau dia rida, dia akan mendapat kemanisan iman, katanya. Subhanallah, subhanallah. Ini daripada tafsir Ibnu Juzai, ditambahkan sedikit ya, karena hadis ini tidak dimuatkan di dalam tafsir Al-Munir. Masing-masing tafsir itu ada kelebihannya ya. Kemudian nanti katanya ada juga dalam hadis annallah yaqulu ya ahlal jannah hal turiduna syai'an azidukum. Bila nanti ahlul jannah sudah masuk jannah, katanya Allah tanya ahlul jannah, kamu perlu tambah nikmat apa-apa lagi? Apa lagi kekurangan kamu? Kira-kira maksudnya, perlu apa lagi? Kata Allah, nanti Allah akan bertanya, fayaquluna ya rabbana wa yusha'in nurid wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahada minal alamin. Apa lagi kami mau? Kami sudah cukup dah. Dah ada di surga, kami sudah cukup. Engkau sudah memberi kepada kami, sudah menganugerahi kepada kami nikmat yang tidak diberikan kepada manusia lain. Lalu Allah Ta'ala menambahkan dalam hadis ini ya, hadis kudus ini ya, fayaqulu inni afdala min dzalik. Kata Allah, ada lagi sesuatu yang lebih afdal daripada nikmat yang ada ini, yang kamu lihat ini, yang kamu saksikan ini. Ada lagi nikmat yang top, yang mengunggulinya. Wa huwa ridwani, katanya, yaitulah keridhaan Allah. Dalam ayat dikatakan waridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu lebih besar lagi, lebih unggul lagi. Ada juga disebut ya, kemarin juga sudah disorot ayat At-Taubah 72 contoh, dalam ayat lain juga ada. Katanya di sini apa? Orang yang beriman beramal saleh itu akan diberikan kepadanya jannah yang mengalir di dalamnya sungai minuman dan istana-istana yang indah. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah lagi yang lebih unggul lagi, lebih hebat lagi. Ayat 72 surah At-Taubah halaman 198. Jadi ini kata Allah, bila ahlul jannah sudah masuk jannah, Allah tanya lagi, ada apa lagi kekurangan kamu? Tidak ada lagi, kata ahlul jannah, semuanya sudah oke. Ada lagi pada sisiku yang lebih afdal dari itu, kata Allah, wa huwa ridwani, keridhaan Allah. Fala askhatu alaikum abada, kamu tidak akan dimurkai lagi selama-lamanya. Aku akan meridai, aku akan meridai, aku akan meridai kamu, kata Allah. Subhanallah. Tapi syaratnya di sini ya, syaratnya di sini kita jangan lupa amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Puluhan kali ya, barangkali lebih 50 kali disebut iman beramal saleh, iman beramal saleh dalam Quran. Artinya iman itu mesti melahirkan amal saleh. Ini diantara penekanan yang dibuat dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian di sini juga dalam Ibnu Juzai buat penekanan lagi tentang firman Allah, zalika liman khasyya rabbah. Katanya dalil ala fadlil khauf. Karena penutup ayat surah Al-Bayyinah itu dikatakan apa? Zalika liman khasyya rabbah. Inilah yang disediakan untuk yang ada menikmati kemanisan rasa takut kepada Allah. Ada khasyah, sesuatu yang mahal, ada khasyah, ada rasa takut.
Dari mana datangnya rasa takut? Dulu juga sudah dibincang ya, dari ma'rifah. Kenapa orang itu takut? Mungkin ma'rifahnya perlu dibaiki. Ma'rifahnya lemah, maka dia tak takut. Kalau ma'rifahnya kuat, dia akan takut. Subhanallah. Dzalika liman khasyya rabbah, katanya. Jadi dalam mentafsirkan ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, dalam tafsir At-Tasil Ulum Tanzil karya Ibnu Juzai, katanya apa? Dalil ala fadlil khauf, menunjukkan keutamaan sifat khauf. Ada juga hadis Nabi katanya berkenaan dengan khauf ini, khaufullahi ra'su kulli hikmah. Dalam redaksi lain, ra'sul hikmati makhafatullah. Kepala segala-gala hikmah itu, induk ilmu itu, kunci ilmu itu, makhafatullah. Makhafatullah. Kata ulama di sini, hadis ini diriwayat Imam Hakim daripada Ibnu Mas'ud katanya. Pentingnya makhafatullah. Kemarin kita sudah kemukakan hadis tentang hadis khauf, makhafah atau khauf yang dibaca oleh Rasulullah SAW bila berada dengan sahabatnya. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik atau ma'asik. Sudah disebut kemarin ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dia penutup sedikit tentang keutamaan rasa takut. Jadi kita karena membina rasa takut kita kepada Allah. Dalam tafsir Munir ini ditambahkan dalam penghujungnya ini, katanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat dalam surah Fatir ya. Ayat dalam surah Fatir ayat nomor 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang akan takut kepada Allah secara berterusan dari kalangan hambanya ini ahlul ilm. Ahlul ilm, ahli ilmu, al-ulama. Mereka akan diberi rasa takut yang lebih. Subhanallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat 28 surah Fatir halaman 437. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang akan menikmati rasa takut dari kalangan hamba ini, takut kepada Allah, adalah ahli ilmu. Jadi takut itu datangnya dari ilmu. Kita cakap tadi dari ma'rifah, sama lah ya. Kita cakap tadi datangnya dari ma'rifah. Mudah-mudahan kita selalu membaca doa khasyah itu ya. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritha minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya mujibas sa'ilin. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u 'indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.